Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jari Setiawan, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi atau PTI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari project yang telah saya buat, ya. Yang bertujuan untuk melengkapi nilai UTS dalam mata kuliah pengembangan aplikasi mobile. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pada menu activity main XML, ya. Di sini yang pertama itu ada XML versi di sini versi 1,0, encodingnya UTF-8, ya. Jadi ini merupakan menyatakan bahwa atribut, ya, dengan namespace Android-nya digunakan dalam dokumen. Kemudian ada linear layout, di mana linear layout ini adalah elemen utama, ya, elemen utama dalam kita membuat sebuah aplikasi, di mana linear layout ini adalah salah satu jenis tata letak layout yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Android menggunakan Android Studio. Kemudian baris kodenya ini ada XMLNS Android. Ini merupakan atribut, ya, atribut dari XML ini, salah satu atribut, ya, di mana bahwasannya ini menunjukkan bahwa kita menggunakan atribut dan elemen yang didefinisikan oleh kerangka kerja Android. Kemudian di sini juga ada XMLNS app sama dengan http smash.android.com apk rest auto. Di sini merupakan namespace aplikasi untuk Android-nya. Kemudian sini juga ada XMLNS tools, ya. Ini sama dengan http smash.android.com tools, merupakan name tools untuk atributnya. Di sini juga ada Android layout weight match parent, ya, dan juga Android layout height match parent. Jadi di sini ini merupakan width ini untuk lebar, ya, sedangkan height ini mengatur tinggi tampilannya. Tinggi tampilan mengisi seluruh tinggi layar. Ya, kemudian di sini ada juga Android orientation vertikal. Ini adalah untuk mengatur orientasi tampilan menjadi vertikal, sehingga elemen tersebut
eh, elemen anak itu ditumpuk ya, ditumpuk dari atas ke bawah. Dan juga sebaliknya, jika Android orientasinya kita buat menjadi horizontal, maka elemen anak itu ditumpuk dari atas, dari kiri ke kanan. Kemudian di sini ada tools konteks ya, main activity. Ini adalah atribut alat yang digunakan oleh Android Studio untuk menentukan konteks aktivitas yang terkait dengan tampilan ini selama desain. Kemudian di sini juga ada edit text ya. Edit text itu merupakan salah satu komponen antarmuka pengguna untuk memasukkan teks atau angka ke dalam aplikasi. Di sini ada beberapa atribut ya. Yang pertama itu ada Android layout weight ya, match parent. Ini adalah merupakan untuk mengatur lebar edit text mengisi seluruh lebar layar ya. Jadi ini untuk mengatur lebar edit teksnya. Ya, kemudian ini untuk mengatur tinggi edit teksnya disesuaikan dengan kontennya. Ya. Kemudian di sini juga ada Android Hand ya, Android Hand input 1, sedangkan pada edit teks 2 itu ada Hand input angka 2. Di mana fungsinya adalah teks petunjuk ya. Teks petunjuk yang akan muncul dalam kotak ya. Dalam kotak saat tidak ada input ya. Kemudian di sini ada Android layout margin horizontal. Selanjutnya itu ada spinner ya. Spinner ini merupakan yang digunakan untuk membuat dan menampilkan komponen spinner atau pemilih nilai di antarmuka pengguna aplikasi Android. Spinner ini digunakan untuk memilih salah satu dari beberapa opsi yang tersedia dalam bentuk daftar pilihan. Itu spinner ya. Pada spinner ini adalah juga elemen pilihan daftar putar ya. Dari sini ada beberapa atribut. Di sini ada Android layout ya. Android layout ini juga match parent ya. Ini untuk mengatur lebar spinner ya, lebar spinnernya. Dan juga Android layout height ini mengatur tinggi spinnernya. Kemudian ada Android layout horizontalnya, itu mengatur margin spinner ya, margin, dan juga Android layout margin top ini mengatur jarak margin ya, jarak atasnya. Sedangkan ini horizontal itu jarak dari kiri ke kanan ya. Sedangkan Android ID BTN ini ID yang digunakan untuk mengidentifikasi spinner ke dalam kode Kotlin-nya. Kemudian di sini juga ada Android Address ya. Di Android Address ini berfungsi untuk merujuk ke sumber daya yang akan digunakan untuk mengisi pilihan spinner.
ini akan berisi daftar operator matematika, ya. Jadi di sini daftar operator matematikanya, misalkan ada perkalian, pembagian, pengurangan, dan juga eh, eh, penjumlahannya, ya. Makanya di sini ada array. Kemudian pada butonnya, buton merupakan kode XML untuk membuat sebuah tombol buton dalam Android Studio. Jadi buton ini juga elemen tombol yang dapat diklik, ya. Di buton ini dapat diklik, dimana untuk menghitung, ya, menghitung hasil. Jadi kita membuat tombol menggunakan buton. Di tombol buton ini bisa kita klik untuk menentukan hasilnya. Kemudian atribut pada buton ini yang pertama itu ada Android layout weight, ya, itu parent, itu untuk mengatur lebar tombol buton, ya, ukuran lebar tombolnya. Kemudian height ini untuk mengatur tinggi tombol. Kemudian untuk Android layout margin horizontal ini mengatur jarak margin dari kiri ke kanannya. Dan juga margin top ini mengatur jarak atas margin. Dan ini Android ID sama seperti yang di atas. Fungsinya yaitu ID yang digunakan untuk mengidentifikasi tombol ke dalam kode Kotlin. Kemudian Android text ini sama, ya. Hitung berarti Android text ini adalah tulisan yang ada teks yang ditampilkan pada tombol buton. Selanjutnya di sini ada text view, ya. Di text view ini adalah elemen yang menampilkan teks statis, ya, atau dinamis, di mana text view ini juga sebuah elemen tampilan yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Android dan Android Studio. Jadi atribut yang ada di text view ini yang pertama yaitu Android ID, ya. Android ID ini adalah ID yang digunakan untuk mengidentifikasi text view ini dalam kode Kotlin. Kemudian Android layout weight ini sama untuk mengatur lebar, ya, lebar text view, dan juga height ini untuk mengatur tinggi text view-nya. Dan juga Android layout horizontal ini sama seperti yang di atas, fungsinya adalah untuk mengatur jarak margin kiri dan kanan, dan ini mengatur jarak atas margin. Kemudian Android text sama dengan 0, ya. Ini merupakan teks, ya, teks yang
teks awal yang ditampilkan pada text view. Jadi text view ini sini bisa kita lihat ya. Ini merupakan text view-nya. Jadi Android text ini angka ya, angka yang ada pada dalam text view tersebut ya, sebelum ada hasil ya, teks awalnya. Kemudian di sini juga ada Android Text Element. Ini untuk mengatur tampilan teks view-nya di tengah ya. Di ini tadi Android Text Center ini juga untuk mengatur letak teks ini. Karena center berarti maka teks ini posisinya di tengah. Ya, kemudian ada Android Text Color. Color break berarti mengatur warna teks view-nya ya. Warna teks. Jadi di sini warnanya hitam ya. Karena kita buat colornya black ya. Berarti warna tulisannya di sini itu hitam ya, bisa terlihat. Kemudian di sini ada Android Text Size ya. Text size ini mengatur ukuran ya, ukuran tulisan text view-nya. Oke, baiklah lanjut. Kita ke menu Gradle ya, KTS. Ya, di sini plugin ya, ada plugin, yaitu di bagiannya ada menintegrasikan beberapa plugin yang digunakan dalam proyek Anda. Jadi ini plugin, ini ada ID-nya com Android application, habis itu ORG JetBrains Kotlin Android tadi, kemudian ID-nya Kotlin Android dan Kotlin Android Extensions ya. Jadi untuk ID com Android application ini adalah plugin Android application yang digunakan untuk mengkonfigurasi project sebagai aplikasi Android. Dan ORG JetBrains ini Kotlin Android ini adalah digunakan untuk mengintegrasikan bahasa pemrograman Kotlin dalam project Android. Kemudian Kotlin Android ini adalah plugin Kotlin yang umumnya digunakan untuk proyek Kotlin di Android, dan juga ID Kotlin Android Extension ini adalah plugin Kotlin yang digunakan yang memungkinkan Android untuk mengakses tampilan dengan lebih mudah dalam Kotlin. Mana sini ada Android ya, ada Android. Jadi Android ini adalah blok konfigurasi untuk Android. Dalamnya ada mengatur berbagai pengaturan terkait dengan aplikasi Android Anda, seperti versi komplikasi build dan dependensi. Ya. Dan ini ada namespace-nya, itu example project Jerry ya. Konsepnya 33. Jadi di sini ada namespace-nya. Ini adalah paket nama ya. Package name-nya untuk aplikasi Android Anda. Jadi kita bisa buat nama untuk aplikasi Android-nya. Kemudian ada complete SDK-nya ya. Ini merupakan versi SDK yang digunakan untuk aplikasi. Jadi di sini kita menggunakan versi 33. Kemudian ada di sini ada
Bold tabs ya. Bold tabs ini merupakan mengonfigurasikan jenis bold seperti bold release ya. Ini ada bold release. Habis itu dengan obfuscation. Nah, ini ya. Release dan juga complete option ya. Complete option itu merupakan untuk menentukan kompatibilitas sumber daya dengan Java. Nah, jadi sini kompresenya kita Java versi 1,18 ya untuk compatibility-nya. Kemudian ada Kotlin option ya. Kotlin option ini merupakan untuk menentukan versi target JVM untuk kode Kotlin-nya. Jadi targetnya kita menggunakan versi 1,8. Kemudian ada dependencies ya, dependensi. Itu di sini ada implementasi, itu dependensi yang diperlukan selama kompilasi dan runtime aplikasi. Jadi sini kita menggunakan Android Core KTX 1,9. Kemudian juga untuk implementasinya kita dependensi yang digunakan selama pengujian unit ini kita menggunakan versinya, kita menggunakan Android Apomes 16.1 dan Android implementasinya yaitu ini sama ya. Kemudian juga ada tes implementasinya, unitnya dependensi yang diperlukan saat pengujian instrumen ya. Selanjutnya yaitu di manajemen activity KT-nya yaitu sini ada HCAG-nya ya, com.example project query ya. Ini bukan nama projectnya. Ini sini ada import ya. Import import ini merupakan statement ya. Diimpor project ini ya merupakan untuk mengakses sumber daya yang didefinisikan dalam file XML seperti string array, SP operator yang dijelaskan dalam pertanyaan sebelumnya. Ya, jadi untuk mengimpor string ini ya, string array ini yang ke dalam activity ini. Kemudian deklarasi kelasnya itu kelas main activity ya, dimana deklarasi kelas main activity ini merupakan subkelas dari app compat activity ya. Nah, ini merupakan subkelasnya. Ini adalah aktivitas utama dalam aplikasi Android-nya. Kemudian on-grid ya. Juga ada off-rate phone on-grid ya. Jadi ini metode ya, metode
uncreate metodenya. Sini adalah untuk uncreate-nya itu save instances step ya, bundle. Jadi di sini adalah metode yang dijalankan ya. Metode yang dijalankan ketika aktivitas pertama kali dibuat. Ini merupakan concrete-nya ya. Ini merupakan metodenya. Dalam metode ini layoutnya antarmuka pengguna diatur dengan menggunakan set content view. Set content view di sini adalah dan mengambil referensi ke berbagai elemen seperti tombol ya, kotak teks dan spinner dan text view-nya. Jadi ini diambil layoutnya, tampilan diambil dari activity main-nya. Makanya layout activity main. Kemudian sini juga ada btn hitung set onclick scanner ya. Ini merupakan bagian di mana kita untuk menentukan apa yang harus terjadi saat tombol btn hitung diklik ya. Jadi btn hitung ini fungsinya agar kita tahu apa yang harus terjadi saat tombol btn hitung itu diklik. Jadi saat tombol btn itu diklik, maka metode dehitungnya dipanggil dengan mengambil dua nilai dari add angka 1 dan angka 2. Jadi sini ada nilai angka 1 dan angka 2. Kotak ini berisi angka ya, dari nilai add angka 1 dan add angka 2 tadi. Kemudian dohitung ini merupakan metode ya. Ini merupakan private fund-nya. Dohitung itu metode yang digunakan untuk melakukan perhitungan berdasarkan operator yang dipilih oleh pengguna. Jadi dua angka diambil dari argumen metode, operator yang pilih diambil dari SP operator. Jadi di sini misalkan kita menghitung nilai 1 dan nilai 2-nya. Jadi kita pilih operator dulu, kita klik dan kita klik btn hitungnya, maka akan muncul pada var nih, hitung hasil nih. Oke. Kemudian pemilihan operator ya, pilih operator. Dan perhitungan dilakukan dalam blok when ya, mirip dengan switch case. Itu dalam bahasa lainnya, hasil perhitungan disimpan dalam variabel hitung hasil. Jadi hasil dari perhitungan akan disimpan di variabel hitung hasil ini. Jadi kita menentukan hitung hasil dulu, kali bagi kurang untuk tambahnya. Dan jika kita memilih
jika kita tidak memilih ya, jadi LC ini jika kita tidak memilih operator hitungnya, maka notifikasi akan keluar yaitu cek operator dulu bro, ya. Kayak di sini, ketika kita tidak memilih salah satu pilihan operator, maka ada notifikasi yang muncul ya, itu cek operator dulu bro. Ini maksud dari LC ini adalah pesan yang akan muncul agar pengguna itu memeriksa operatornya. Kemudian hasil perhitungannya dikonversikan ke string ya, dan kembali dari metodenya.